Ma'asyal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqamah dalam keimanan kita, istiqamah untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk umat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam artian kita dituntut untuk meningkatkan rasa khasyah kita kepada Allah. Dituntut untuk meningkatkan pengamalan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tetap dituntut untuk senantiasa meningkatkan rasa qanaah kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tetap dituntut untuk meningkatkan bekal untuk setelah kematian kita. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ketika Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj. Dalam satu riwayat diperintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia. Serulah manusia untuk berhaji. Beliau naik ke Jabal Qubais, yang sekarang sudah enggak ada Jabal Qubesnya. Sudah diganti dengan istana raja. Di Jabal Qubais kemudian menyeru manusia untuk berhaji, memanggil seluruh umat manusia. Dan dari seruan itu tidak ada umat manusia pun yang muslim yang tidak terpanggil untuk haji, mengetahui tentang kewajiban haji. Wa adzin fin nas bil hajj. Yang penting seru, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Diserulah. Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Pasti manusia akan datang kepadamu. Ke Mekah ada rijalan yang berjalan kaki, ada yang naik onta. Dari berbagai penjuru negara. Dari sejak awal difardukannya haji adalah untuk kepentingan kepedulian sosial. Liyashhadu manafi'a lahum. Untuk menyaksikan berbagai macam manfaat-manfaat, baik manfaat-manfaat tijariyah, manfaat-manfaat sosial, manfaat-manfaat yang kaitannya dengan tauhidul ummah. Liyashhadu manafi'a wa yadhkuru ismallah, dan untuk menyeru dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jadi sejak awal haji diseru adalah untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan zikir, untuk kepentingan kepedulian. Maka alama razaqahum min bahimatil an'am. Mereka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk fakulu minha wa at'imul ba'isul faqir. Untuk memakan hewan kurban dan untuk membagikannya kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin. Sejak awal. Karena dalam Islam tidak ada suatu ibadah kecuali harus memiliki dampak sosial. Kalau ada ibadah yang tidak memiliki dampak sosial, maka ibadah itu dianggap kosong. Salat harus memiliki dampak sosial. Karena salat untuk apa?
agar tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk bisa melarang sholat itu dari perbuatan fahsya yang keji dan perbuatan mungkar. Kalau sholatnya tidak mampu menahan dirinya untuk menahan dari maksiat, berarti sholatnya sia-sia. Kemudian puasa juga demikian, la'allakum tattaqun, untuk bertakwa, menjauhi semua yang dilarang Allah. Apalagi zakat sudah jelas untuk tutahhirumi wa tuzakki, untuk mensucikan diri, punya dampak-dampak sosial. Demikian juga haji wajib memiliki dampak sosial, sebab ketika difardukan hanya untuk kepentingan, diantaranya yang disebut dalam Al-Quran tadi memiliki dampak sosial. Selain liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah, tetapi wakulu wa at'amu al-ba'isal faqir, memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang butuh. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebelum berangkat haji, bekalnya harus ketakwaan, pulangnya harus ketakwaan. Lihat di dalam surat Al-Baqarah, tegas sekali. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berkaitan dengan haji, al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika haji yang dilakukan di bulan-bulan tertentu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, harus untuk la rafatha, tidak boleh ada omong kotor, wala fusuqa, tidak boleh ada pelanggaran, wala jidala, tidak ada debat. Semuanya taat kepada Allah. Rafath, fusuk, ini adalah punya dampak sosial yang luar biasa. Setelah itu diperintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kamu sekalian. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, semua ayat-ayatnya menegaskan bahwa mukmin yang hakiki adalah mukmin yang memiliki kepedulian sosial. Coba kita renungkan. Ketika innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum. Di ayat berikutnya, alladzina walladzina yunfiqun walladzina hum mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian. Ciri dari mukmin hakiki pasti memiliki kepedulian. Karena sedekah itu merupakan bukti keimanan. Kalau as-salatu nur was-shadaqatu burhan, bukti dari keimanan itu adalah sedekah. Maka mukmin hakiki, lihat, harus peduli. Dalam ayat yang lain, ketika orang-orang Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna, dalam surat Al-Hujurat, kata orang-orang Badui, kami sudah mukmin. Kata Allah kepada Nabi, "Qul," katakan Muhammad, "lam tu'minu, kamu sekalian belum mukmin. Walakin qulu aslamna, tapi kamu sekalian baru Islam." Mengapa? Karena mereka belum memiliki syarat menjadi mukmin yang hakiki. Ditegaskan pada ayat berikutnya, ayat 15 dari surat Al-Hujurat, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun.
yaitu orang-orang. Hanyalah mukmin itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian dibuktikan dengan kepedulian. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi mukmin yang hakiki adalah mukmin yang memberikan kepedulian kepada umat, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya adalah zakat. Wajahadu bi amwalihim. Mengapa bi amwalihim duluan? Dalam Al-Quran wajahadu dan jihad itu bi amwalihim wa anfusihim. Itu didahulukan dulu dengan amwal. Kalau nggak salah 9 kali. Sedangkan yang didahulukan dengan anfus cuma sekali. Kenapa? Karena sedekah sebagai bukti keimanan. Seorang mukmin kalau tidak menginfakkan, tidak sedekah, apalagi tidak zakat, berarti belum menjadi mukmin hakiki. Di sini mengapa ketika Syekh Asy'arawi ditanya, mengapa mukmin itu senantiasa kalah? Karena dijawab oleh Syarawi. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 141, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak pernah akan menjadikan orang kafir itu memiliki kemampuan kekuasaan terhadap orang-orang mukmin. Asalnya begitu. Tapi kenyataannya kata orang-orang orientalis, kenapa umat Islam di mana-mana dijajah? Syekh Asy'arawi sebagai mufassir menjawab, mereka derajatnya masih derajat muslim. Di dunia ini mayoritas muslim. Mereka sholat, puasa, zakat, banyak yang haji. Tetapi belum meningkat kepada tingkat mukmin. Dan di situ walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minin sabila. Yang tidak bisa dikuasai itu mukmin. Sholat rajin, tetapi belum meningkat menjadi mukmin. Dan mukmin ternyata diantara cirinya kepedulian, perhatiannya kepada sesama mukmin, peduli terhadap orang-orang miskin. Kalau tidak sampai peduli kepada mukmin, kepada orang-orang miskin, pada fuqara, masih derajatnya adalah muslim. Oleh sebab itu, haji yang berangkat dengan menggunakan dana yang halal, mengorbankan bukan saja jutaan, puluhan juta. Kalau ONH Plus sampai ratusan juta. Kalau Furoda sampai lebih dari 400 juta. Itu awal dari perbuatan untuk haji. Setelah menjadi haji mabrur, kemudian tidak dibuktikan dengan sedekah, maka dikhawatirkan hajinya bukan haji mabrur. Para jemaah haji seharusnya lebih peduli ketika sudah menggapai haji mabrur. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berhaji, dan mudah-mudahan umat Islam dari Indonesia dan seluruh dunia haji mereka mabrur seluruhnya dan dibuktikan dengan kepedulian terhadap masalah sholian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.